Shalom, puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang tergabung di dalam Kul Online GBI Rayon 17 Lampung. Kita percaya malam hari ini lewat ibadah kul kita akan dilawat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Biar malam hari ini Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu Saudara anggota KUL yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita, bahwa kita terus mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan, bahwa terus kita merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita, karena kita tahu nyanyian kita itu menyenangkan hati Tuhan, nyanyian yang keluar dari dalam hati, biar itu memberkati Tuhan. Mari bersama-sama malam hari ini
Jadi satu komitmen kita bersama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ini kerinduan kami Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari dengan segenap hatimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada Tuhan. Selagi ku ada. Mari bersama angkat suaramu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
bawa pujian kami buat Engkau Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, oh your name is great and worthy to be praised. Come on, church. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. To be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Ku tinggikan namamu, Tuhan, tinggi namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Layak dipuji. Ku tinggikan namamu, Tuhan, tinggi namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Amin. Terpujilah Engkau selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat setiap kami yang berkumpul di acara ini. Kami percaya Tuhan, kami ada karena Kau pilih setiap kami. Kau bawa kami untuk semakin dekat mengenal pribadi Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sama-sama mau belajar, kami sama-sama mau dengar firman-Mu, sharing dari hamba-Mu Tuhan. Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biar setiap apa yang hamba sampaikan itu isi hati-Mu buat GBI Rayon 17 di Lampung Tuhan. Hamba percaya Tuhan, berdoa buat kul-kul yang ada terus berkembang, menjangkau jiwa, menggenapi janji Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Satu kehormatan saya diundang di acara Kul Online Lion Lampung Rayon 17. Terima kasih buat kepercayaannya Pastor Budi Cahyadi.
Pastor Hendy buat kesempatannya. Thank you. Perkenalkan, nama saya Liu Joni, tapi biasa dipanggil Joni. Saya sebagai Kadep Kul di CK4 di bawah pengembalaan Pastor Wela Kauntu. Saya punya istri 1, anak 3. Jangan dibalik ya. Jadi itu keluarga saya. Dan saya juga kebetulan hobi sepeda. Dan bulan lalu saya ketemu dengan Bro Andri, salah satu pelayan Tuhan di GB Lampung, di acara Bromokom. Itu perkenalan singkat saya. Waktu saya diundang untuk sharing di Kul Online, saya berdoa tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya bagikan untuk Kul Online di GB Lampung. Ada satu kata yang terbesit, kata teladan, keteladanan. Firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Firman Tuhan berkata, Tuhan telah menderita. Tuhan telah meninggalkan teladan kepada kita untuk kita mengikuti Dia. Kita tahu yang harus kita teladani siapa? Tuhan Yesus. Dan mungkin yang di dunia juga kita bisa lihat teladan kita siapa sih? Gembala kita, kakak rohani kita, gembala kul kita, orang tua kita. Itu teladan kita yang kita bisa lihat secara fisik. Tapi ingat, manusia bisa salah. Manusia bisa berbuat salah. Karena kita masih hidup di dunia ini, masih ada kedagingan. Dan makanya yang terpenting dari semua itu kita teladani Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua yang mengikuti ibadah kul ini pasti tahu kita ada sekarang, kita sebagai orang percaya karena Tuhan yang memilih kita. Firman Tuhan Mazmur 139 ayat 13. Saya bacakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dari kandungan ibuku. Bahkan sejak kandungan ibu kita, Tuhan udah pilih kita untuk ikuti teladan yang Dia berikan. Saya tahu teladan Tuhan tuh banyak sekali yang kita bisa ikuti. Saya nggak akan bahas semuanya. Saya cuma akan ingatkan satu kata tentang kasih, love. Kita tahu juga banyak sekali firman Tuhan berkata tentang kasih, karena Tuhan itu kasih. Mengasihi musuhmu, mengasihi sesama. Kalau ada yang minta pakaianmu, kau berikan jubahmu. Banyak sekali firman Tuhan berbicara tentang kasih. Tapi gini, di dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan gini. Kita mau marah, mau emosi, tapi tuh kita tuh langsung ingat, aduh harus mengasihi sambil saudara, harus mengasihi, harus sayang dia, harus mengasihi dia. Nah, kayak gregetan. Memang gak mudah. Setiap firman Tuhan yang ada memang gak mudah. Kita harus kayak, aduh harus kasih musuh kita ya, harus ngasih sama ya. Tapi kehidupan itu proses. Learning process takes time. Do not hurry. Proses butuh waktu. Gak ada yang instan. Kalau kita lihat kondisi hari-hari ini, ingat ya, beda zaman mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sama zaman sekarang. Semua bergerak dengan cepat. Karena semua bergerak dengan cepat, semua pengen yang sesuatu yang singkat. Zaman dulu saya percaya waktu mungkin zaman papa orang tua saya, mie instan tuh belum familiar, belum yang famous banget. Tapi mulai kesini mie instan dibikin begitu banyak tipe yang buat kita yang sangat lezat. Buat orang lapar mie instan, lapar mie instan. Karena semua orang mau yang singkat. Tapi di kehidupan kita, waktu kita mengalami proses itu tidak ada yang instan. Semua butuh waktu. Ada sebuah kisah, seorang guru berasal dari Amerika, dia ditugaskan ke Jepang untuk belajar. Namun waktu dia masuk Jepang, kayak kita tahu ya, Jepang itu
dulu nggak sebebas sekarang. Maksudnya sekarang pun untuk menginjil acara-acara kekristenan nggak mudah. Dia diingatkan ini, jangan membicarakan satu kata pun tentang kekristenan atau ajaran selama mengajar. Tapi dia ingat, dia setia menjaga janji itu. Dia terus mengajar, memberi teladan kepada murid-muridnya sebagai seorang Kristen yang taat dan setia, tanpa mengatakan ajaran Kristen kepada mereka. Setelah beberapa tahun, teladan dan sikap hidup yang baik sebagai Kristen akhirnya berpengaruh pada muridnya. Sehingga tanpa sepengetahuannya, ada sekitar 20 murid di sekolah itu yang mengirim surat secara diam-diam kepadanya yang mengisyaratkan suatu perjanjian rahasia agar meninggalkan kepercayaan asli mereka dan mengikuti ajaran Kristen yang dinyatakan lewat teladan dan sikap hidup yang baik. Mereka akhirnya masuk seminari di Tokyo dan dilatih untuk menyebarkan sabda Allah dan iman Kristen yang telah diteladankan dengan sangat menarik oleh guru mereka kepada semua orang yang dikenal dan ditemui. Kisah ini kita bisa lihat begini. Nilai sebuah perbuatan bukan bergantung pada hal yang lahiriah atau yang nampak, melainkan sikap hati dan teladan yang baik. Yang kedua, kehidupan kekristenan bukan pameran untuk orang lain, tapi ungkapkan kasih kepada Allah. Kisah ini juga menggambarkan gini, perbuatan kita, tingkah laku kita itu berbicara lebih banyak dibanding kata-kata kita. Kita lihat ya, guru tadi dibilang jangan ada ajaran tentang kekristenan. Dia diam, tapi dia lakukan dan taat dan setia, tapi dia gunakan keteladanan hidupnya untuk kasih lihat ke dunia, kasih lihat kalau dia itu orang Kristen, orang percaya sama Tuhan. Dalam kehidupan ini juga mungkin kita juga hidup di sekitar kita dengan banyak orang yang belum kenal pribadi Tuhan. Kita takut mungkin, wah dia kayaknya saya nggak berani deketin dia untuk berbicara tentang Yesus. Saya nggak berani nih ngomong menginjil kepada dia. Tapi gini, di saat ini lewat apa yang kita tunjukkan lewat tingkah laku kita, perbuatan kita, itu cara efektif untuk menginjil. Contohnya gini, waktu ada saat orang sekitar kita, mungkin tetangga kita, orang yang kita kenal, teman komunitas kita, dia butuh pertolongan, biar kita jadi orang pertama yang datang. Apa yang harus saya bantu? Apa yang harus saya bantu, saya kerjakan buat kamu? Doakan dia. Ada satu hal dalam penginjilan yang saya selalu ingat. Untuk kita mendoakan orang, itu jangan pernah takut orang itu menolak kalau kita mau doakan. Jadi kalau orang itu, apalagi orang itu udah sakit keras, punya beban masalah yang berat, pasti yang namanya waktu, boleh gak saya izinkan doa? Itu pasti saya yakin 100% dia akan welcome sekali buat kalian doakan. Karena mereka gak akan mungkin menolak. Apalagi waktu mereka udah bingung, gak ada cara untuk mereka sembuh atau apapun. Jadi saya percaya waktu kita punya hati, kita punya kerinduan untuk menjangkau jiwa, Tuhan pasti kasih cara-cara untuk kita menjangkau. Yang saya tadi ceritakan, lewat setiap keteladanan kita, lewat apa yang kita kerjakan. Saya percaya juga, saya selalu ingatkan di Kul, di mana tempat saya diundang sharing, maklum orang Kul, apalagi saat-saat pandemi seperti ini ya. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan, giat jangkau jiwa, giat doakan orang. Karena di masa pandemi ini, apalagi waktu awal-awal ya, di April, di awal-awal 2020, banyak orang yang kebingungan. Di mana tes antigen belum banyak dijual, tes COVID masih mahal, orang kebingungan, gimana ya. Saya satu kesaksian waktu awal COVID itu, jadi waktu awal COVID di gereja saya ada beberapa yang tiba-tiba demam, dan itu kayak antara COVID dan bukan. Tapi mereka akhirnya sama-sama, aduh gimana ya, tahu gak apa yang kami kerjakan jadinya? Saya waktu itu demam, tapi saya yakin saya bukan COVID, karena waktu itu saya demam karena saya
hari sebelum saya demam itu saya kena air hujan. Nah saya orangnya kalau kena air hujan yang bukan hujan deras dan saya lupa mandi atau lupa mandi, itu saya tuh cepat sakit besoknya. Jadi waktu terjadi demam beberapa orang kita sama-sama tiba-tiba Zoom WA call. Waktu itu belum ada Zoom juga belum gimana lah. Ada sama WA call, video call, sama-sama doa sama-sama. Cari Tuhan. Kan kita bingung kan, takut tes Covid nggak ada, susah cari. Kita doa, kita cari Tuhan, kita doa sama-sama, saling menguatkan. Tapi puji Tuhan kita semua sembuh, semua demamnya nggak ada yang berkelanjutan, nggak ada yang masuk rumah sakit. Jadi buat saya di saat-saat pandemi seperti ini kita bergerak, cool bergerak, jangan diam. Saya tuh kalau lihat kegerakan di daerah-daerah ya, kadang yang di kota tuh kayak iri gitu ya. Di daerah toleransi kalian itu tuh benar-benar lebih kental dibanding kita di ibu kota. Bagaimana kalian ketemu tetangga di jalan, ketemu siapapun di jalan, saling sapa. Kadang-kadang kayak saya di ibu kota kayak, aduh di desa enak ya. Tapi saya percaya gini, kegerakan di Lampung semakin luar biasa. Ada satu quote, keteladanan kehidupan kita sebagai orang percaya mempengaruhi lingkungan sekitar. Perhatikan quote ini. Coba kita ingat, apakah waktu kita hidup, kita ada di lingkungan sosial, sekeliling kita ada yang berubah nggak? Apakah ada yang lihat, wah, Pastor Hendy kalau datang di kantor, itu kayak semua happy, semua kayak aduh semangat sekali, sukacita, lihat Pastor Hendy kayak senyum sekali. Jujur ya saya mungkin beberapa kali kalau kita Zoom meeting, saya pernah beberapa kali ketemu Pastor Hendy, kalau itu kayak ketawa terus, kayak nggak pernah lihat ya, lesu, tapi semangat terus gitu kan. Pastor Budi juga, saya pernah ketemu di MDPJ, bisa saya sering lihat, kayak orangnya tuh kayak happy, orangnya tuh sukacita sekali gitu kan. Jadi apakah kita kelihat kehidupan sekitar kita berubah lewat apa kita ada? Saya selalu mengekspresi diri saya. Jadi kalau saya pulang ke rumah bersama keluarga, anak-anak, istri, kalau mereka udah bilang, aduh papa kenapa sih hari ini marah terus? Kenapa sih papa hari ini begini? Saya coba ekspresi diri, wah kenapa ya? Kenapa ya? Apa saya hari ini banyak pikiran atau apa? Saya introspeksi. Kenapa? Buat saya, waktu saya kembali ke lingkungan kerja saya, waktu saya ada di lingkungan sekitar saya, di teman-teman sepeda saya bisa kasih lihat ada Kristus, ada kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya juga selalu kalau lagi sepeda, saya selalu jadi orang yang yuk kita doa dulu sama-sama. Doa dulu sama-sama, nggak hanya goes. Apalagi kan waktu awal-awal pandemi, terus mulai pesepeda semakin banyak, kecelakaan kan lumayan banyak. Saya selalu ingatkan, doa lo, jangan pernah nggak lupa doa. Mungkin hal simple kita doa, tapi itu berdampak luas. Kalau buat saya sih, orang yang paling bisa nilai kehidupan saya itu orang-orang di keluarga saya. Karena kenapa? Mereka orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama-sama saya. Saya berharap kita sebagai orang yang percaya, anak Tuhan, menjadikan Tuhan dalam kehidupan kita, teladan dalam kehidupan kita, dan biar kehidupan kita berdampak di sekitar kita. Kesaksian saya bertobat 97, 98 kan kerusuhan. Saya tuh bukan orang yang seperti ini, yang fasih berbicara, shalom, smile, senyum gitu, bukan. Saya tuh minder, karena waktu itu saya bertumbuh di keluarga yang menengah ke bawah. Jadi saya minder bergaul kayak, aduh nggak enak lah bergaul sama dia. Waktu perjalanan kekristenan saya youth, diangkat jadi ketua FA. Waduh, waktu diangkat jadi ketua FA saya bilang, sebelum cool tuh namanya dulu FA Family Altar. Saya aduh gimana ya. Tapi saya jalanin. Waktu saya jalanin, saya cuma taat. Cara sharing firman Tuhan yang apa? Saya cuma baca, dulu ada suplemen tuh yang kertas koran tuh. Kalau kalian yang cool lama, itu kertas koran. Itu kita cuma
baca aja suplemennya seperti apa. Oh ini icebreakernya, ada kan semua petunjuknya, dibaca. Oh gitu ya, ini sharingnya, poin-poin yang ditanyakan, gitu aja. Saya baca sesuai dengan suplemen. After itu selesai, saya mendoakan itu selesai pulang. Saya jalanin hari lepas hari. Karena saya minder, saya belajar gimana sharingnya. Saya coba pakai kaca, lihat kaca, wah apa udah bener ya saya sharing ya, apa masih keselebet-selebet kata-katanya. Saya belajar terus. Yang saya taat, saya setia, jalanin aja. Kalau ada yang ulang tahun, waktu itu masih SMS, belum ada BBM bahkan, ucapin aja happy birthday gitu-gitu di SMS. Udah, saya jalanin, saya setia aja lakukan itu. Dan akhirnya sampai hari ini Tuhan percayakan saya sebagai kadep. Dan saya cuma tahu saya meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan perintahkan, gembalakanlah domba-dombaku. Saya juga meneladani juga gembala saya, Pastor William. Mungkin ada saya jujur, saya kalau dalam keadaan meeting besar, ada acara apa, saya tuh nggak pernah lihat gembala saya tuh kayak marah-marah. Kamu nggak bisa begitu ya, besok kamu gini. Saya nggak pernah lihat tuh yang dia punya emosi yang meledak-ledak. Tapi jadi kayak tiap kali saya lihat dia, kenapa ya kalem, ngomongnya pelan, santai sekali. Sampai satu saat saya bertanya sama beliau, saya akan panggil Pastor itu Bang Well. Bang, kok Bang Well tadi nggak marah sih Bang? Nggak negur Bang? Nggak kasih tahu itu salah. Bang Well dengan santai dia bicara, biarkan Tuhan yang bela. Biarkan Tuhan yang bereskan. Waduh, saya bilang, aduh. Karena waktu itu saya ada di posisi itu, saya ada di meeting itu, saya aja gergetan. Tapi Bang Well bisa kayak, biarkan Tuhan yang bela. Berapa kali gue difitnah, ya namanya dalam satu organisasi ya, jadi fitnah segala macem. Saya tanya, Bang, kok diem aja? Dia selalu berkata, biar Tuhan yang bela. Biar Tuhan. Jadi dia bilang gini, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kita lakukan bagian kita, biar Tuhan yang lakukan bagian. Wow. Di sana saya belajar untuk saya tiap kali mau marah, mau apa, ingat kasih. Ingat kasih. Kehidupan kita, keteladanan kita harus jadi berkat. Kalau kita marah-marah, ya kan, kita cap, Pastor Johnny mah tukang marah. Apa-apa kalau nggak sempurna marah. Apa nggak marah? Tapi waktu kita bisa tenang dulu sebelum kita mau emosi, kita bisa sabar dulu. Orang akan lihat pasti Tuhan yang bekerja dalam hidup kita semua. Mari kita semua, saudara tersapiku, mari kita jadikan cool. Kita jadi teladan. Cool kan biasa kan di daerah-daerah di rumah kan ya, di sekitar kita masih ada tetangga segala macam. Biarkan cool yang ada, komunitas yang ada di Lampung, di Jakarta pun saya kalau saya sharing, biarkan kita tuh jadi berkat buat kiri kanan kita. Ya untuk kita ada rumah dipakai cool, biar tetangga kita juga happy. Itu cool luar biasa lu. Tiap kali kalau ada cool ya, kita sering kebagian makanan atau waktu mereka nyanyi ya kita tuh senang banget. Dari mereka bisa melihat ada keteladanan, ada yang berdampak lewat cool yang kita adakan di rumah-rumah. Biar saat ini gereja Tuhan, cool yang ada bukan hanya menambah jumlah jiwa, penuhin bangku duduk yang banyak, tapi hari-hari ini jadikan jemaat di gereja jadi mempelai. Bagaimana jadi mempelai? Jadikan mereka murid. Murid itu mau mendengarkan apa yang guru katakan, membuat murid bertumbuh, berbuah,
dan buah itu tetap. Firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah Tuhan yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya berdoa biar setiap jemaat Kul yang ada di Lampung semua bertumbuh, berbuah, dan buah itu tetap. Orang sekitar bisa lihat, orang sekitar bisa menyicipi ada buah yang manis lewat pertumbuhan rohani kalian. Saya percaya, saya doakan Kul di Lampung bermultiplikasi, menjangkau jiwa berlipat-lipat ganda. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Orabaya sikarala bala. Korabaya sikarala bala 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 baya sikarala bala bala. Orabaya sikarala bala 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 bala. Tuhan, hari ini hamba berdoa Tuhan. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba selesai, hamba berdoa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus turun buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar setiap yang mendengar menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Ada penuaian terjadi di Kul-Kul di Lampung Tuhan. Ada kegerakan yang terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Orabaya sikalala bala 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 bala. Kinamaya sikalala bala 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 bala. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biar teladan-Mu yang buat setiap kami, teladan-Mu Tuhan, gembala yang agung, gembala Tuhan, biar menjadikan kami semua gembala Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, akan banyak muncul gembala-gembala Kul baru di GB Lampung. Mulai banyak Kul-Kul dibukakan Tuhan. Ada cabang-cabang, ada penanaman gereja juga Tuhan. Atas GBI Rayon 17 di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat Gembala Rayon Tuhan, Pastor Budi. Tuhan, pakai hamba-Mu ini dengan setiap kesederhanaan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Pastor Hendy dan keluarga sebagai kadep Kul yang ada Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, membuat Kul di GB Lampung bermultiplikasi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya semua ini Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat Kul-Kul yang ada juga Tuhan. Yang mungkin mereka sedang punya masalah, sakit Tuhan. Saat ini Tuhan. Orabaya sikarala bala 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 bala. Kunamaya sikarala bala bala. Setiap masalah Kau angkat. Kau selesaikan permasalahan di dalam nama Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan, oleh bilur-Mu Kau telah sembuhkan Tuhan. Dan kami percaya Kau saat ini perjuangan Roh Kudus terjadi. Kami berdoa, hamba berdoa terjadi di setiap Kul-Kul yang ada Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi Tuhan. Waktu mereka mengadakan Kul kembali Tuhan, ada mujizat-mujizat Allah terjadi. Manifestasi Roh-Mu terjadi buat Kul-Kul di GB Lampung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, hamba selesai. Biar materaikan setiap firman-Mu di dalam setiap kami, jemaat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih, jadikan kami murid. Murid yang bertumbuh, berbuah, dan buah itu tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama, katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Cara pertama, Bapak Ibu bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Adapun cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan scan pada QRIS yang juga ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Dan cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop persembahan atau amplop apa saja. Dan kemudian kalau Bapak Ibu sempat melewati gereja Bethel Indonesia Malayati,
Bapak Ibu bisa mampir sebentar di ruang pembicara, ada kotak persembahan, dan Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan tersebut ke dalam kotak itu. Mari kita siapkan yang terbaik, yang mau transfer, yang mau scan, yang masukkan persembahan. Mari saya ajak kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi kita berdoa. Kita angkat persembahan di tangan kanan kita. Dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu karena Tuhan terus menyertai kami. Itu karena Tuhan terus sabar sama kami. Itu karena Tuhan terus berupaya supaya kami menjadi semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu kami mengucap syukur. Dan di tangan kami ada persembahan. Bapak berkati persembahan kami, supaya melalui persembahan ini, nama-Mu boleh dipermuliakan, kerajaan-Mu boleh dibangun di atas bumi ini. Berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah Gul online kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kalau di kanan kirimu ada anak-anakmu, ada istrimu, ada suamimu, bahkan ada orang tuamu, gandeng mereka. Yuk, bangkit berdiri, gandeng mereka. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Dia, dan mari dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian.